Kali ini gua mau ngebahas soal klub engagement, penyumbang engagement tertinggi di sosial media dan ya klub kesayangan tanda kutip media, Manchester United. Ini gue take kemarin setelah kalah lawan Tottenham Hotspur, dan setelah kekalahan itu Manchester United berada di peringkat 15 klasemen. Cuman 12 poin terpaut dari Ipswich Town sama Leicester City. Dan Manchester United menderita kekalahan ke-12 dari 25 pertandingan. Itu jadi catatan terparah sejak 1973-1974. Saat itu 13 kali kalah. Dan tahukah Anda apa yang terjadi saat itu? Manchester United degradasi. Pernah nggak lo berpikir, imagine gitu, kalau ya mungkin fansnya Manchester United beda-beda generasinya, tapi gua sendiri termasuk dari zamannya Wayne Rooney masuk dari Everton, jadi lumayan lama lah, itu 2004 kalau nggak salah ya. Dan sejak saat itu gue menikmati fase-fase lagi naiknya MU, naik turunnya sama Ferguson, tapi nggak pernah ada pikiran masa depan nih MU bisa degradasi atau enggak ya. Gue tahu MU pernah degradasi pas namanya Newton Heath, tapi degradasi di masa depan setelah post era Ferguson itu tidak pikiran sih. Ya sekarang juga kayaknya mungkin kalau dipikir-pikir ya MU degradasi nggak mungkin lah. Tapi kemungkinan itu ada. Leicester, Ipswich, kalau nemu momentum MU masih begini, who knows? Ya fans-fansnya harus bersiap main di Championship musim depan. Dan setelah gue sedikit survei ya sama fans-fans MU ya, mostly di antara mereka ya emang ya udah bagus, nggak apa-apa main Championship aja, bukan karena mendoakan tim main di Championship, tapi emang di tim udah busuk dari akar, dari Glazernya yang ngincer cuan terus, duit aja, manajemennya juga nggak bener, dan pemain-pemainnya ini bukan masalah pemain toksik atau gimana, itu Rashford udah pergi, siapa yang bilang toksik, Sancho udah pada pergi, ini bukan pemain toksik tapi emang pemain nggak bisa menjalankan si pelatih. Dan Ruben Amorim itu baru datang kemarin November 2024 gantiin Erik ten Hag. Ya dia bersikukuh dengan pakem 3 backnya itu, dan dia cuma tahu itu dari Sporting. Ada yang bilang kan ini Ruben Amorim harusnya memaksakan taktik dengan sesuai pemainnya bla 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 bla. Kalau mau begitu terus kapan MU berubah? Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City mereka udah punya pakem. Pakem itu adalah sistem bermain. Jadi kalau siapa pemain pelatih datang terus pemain keluar dan masuk, ya mereka udah tahu harus adaptasi dengan sistem yang bermain yang ada di situ. Bukan pelatih beradaptasi, oh ini gue harus ngubah taktiknya nih jadi begini, enggak. Pelatih itu hanya di situ hanya mengasih bumbu aja dari sistem yang udah ada. Liverpool udah warisan Jurgen Klopp, Pep Guardiola nanti bakal mewarisi juga di City, dan sistem udah jalan, manajemennya juga udah bagus. Pun demikian di Chelsea sekarang lagi bagus, lagi naik Enzo Maresca, dan investasi untuk masa depan. Arsenal sama Mikel Arteta belum juara, it's okay, progres di jalan, tapi mereka udah kelihatan progresnya, udah kelihatan. Ya progres ada, ya tinggal trofinya aja yang kurang kalau dari Arsenal ya. Dan tinggal MU aja gitu. Bahkan baru ini kan Varane ngomong di Athletic, nih MU ini agak beda. Gue di Madrid udah ada sistem mainnya, gue datang masih muda di sana dari Lens, dan gue ya belajar aja di situ. Gue nggak dikasih tanggung jawab besar untuk perform. Sementara di MU lu baru datang langsung beban lu tuh berat banget, pundak lu kayak nanggung dunia gitu. Gila emang tuh MU tuh. Ya buktinya simpel lah, pemain-pemain yang kabur aja dulu dari klub sekarang main-main bagus. Sebut aja Anthony, McTominay, apalagi Elanga bisa gue sebutin semua, kayak Mason Greenwood, Anthony Martial. Di dulu juga banyak pemain-pemain pergi tuh bisa perform di klub lain. Ya emang nih bebannya terlalu besar. Pasca era Ferguson udah bebannya besar, pressure dari media, dari fans, kritik. Ya bayangin aja kita bicara musim ini lah yang lagi jalan. Anthony, Rashford pergi, nggak ada pengganti, secara kuantitas hilang. Ahmad Diallo cedera, kelar udah. Mengandelin siapa lagi? Ini tinggal Amorimnya aja ngeracik-ngeracik yang ada sekarang. Paling mainin dari pemain akademi itu solusi, kayak Cido, Obi Martin, ya kan, Eden Haven, Hari Ahmad atau yang lain ya. Jadi kalian nih sebagai fans MU ya prepare aja. MU degradasi itu makin nyata. Kita harus menyadari ini, kalau emang degradasi ya santapan media udah pasti. Tapi kalau untuk masa depan yang lebih baik ya why not? Kali pemain-mainnya jadi ketahuan mana yang bisa bertahan, mana yang loyalitasnya tinggi buat klub, mana yang bisa beradaptasi sama Amorim. Dan gue yakin 100% misalnya MU turun kasta, degradasi, Amorim bakal bertahan.
Jadi kalau MU degradasi ya siap-siap saja. Ya mungkin aja Glazer juga bakal pergi. Terima kasih, sayonara.